pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi jadi berkat buat kami. Maka Roh Kudus sucikan hati dan pikiran kami, dan firman-Mu boleh menuntun jalan hidup kami, dan kami juga menaikkan doa sapa. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai ayat yang ke-36. Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai ayat 36. Pertentangan tentang asal Yesus. Berapa orang Yahudi berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, memungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama-sama kamu, dan sudah itu aku akan pergi pada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak datang ke tempat di mana aku berada. Firman Tuhan cukup jelas bagi kita tentang asal usul Yesus. Asal usul Yesus. Kenapa? Firman Allah katakan, akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak seorang sampai ke surga kecuali melalui sebagaimana Yohanes 14 ayat. Dia datang diutus oleh Bapa, dan Dia kenal, dan Dia tahu jalan ke surga, sebab Dia berasal dari surga. Kalau kita mau ke surga, kita harus ada yang menuntut yang pernah ke surga. Betapa pentingnya menuntut kita. Oh, kita tidak tahu, kita akan kesasar, bukan ke surga, bisa ke neraka. Kenapa? Pentingnya menuntut itu. Maka aku jalan, atau Yesus jalan, yang tahu ke surga. Kalau kita tidak tahu ke rumah orang, kita akan nggak tahu siapa yang membimbing kita. Pasti seseorang yang menunjukkan yang kita tuju. Betapa penting kita mengenal siapa Yesus. Kenapa demikian? Sebab firman Allah berkata pada ayat 29, aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku.
Dan Yesus katakan, aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dia yang mengutus aku. Dia berasal dari surga, dan dia tahu, dan dia datang dari surga. Dia tidak tahu jalan surga, dan dia disukai Bapa menyelamatkan manusia lumpuh dosa, supaya barang siapa yang percaya pada dia jangan binasa, tapi berhidup yang kekal. Maka Yesus katakan, engkau tidak akan penuh aku. Kalau tanpa, sebab Alkitab berkata pada ayat yang ke 35 dan 36. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang orang yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yahudi untuk mengajar orang Yahudi Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkan di sini, kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Perhatikan firman Tuhan sangat baik. Saya ulang pada ayat 36. Apakah maksud perkataan yang diucapkan di sini, kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Kita akan mencari aku, kamu akan mencari aku, tapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Kenapa? Kalau kita tidak tahu jangannya, kita akan kesasar. Kita akan kesasar. Kalau tidak ada yang menunjuk, jangan. Sebab firman kata, di mana aku ada, di situ Bapakku ada. Kalau kita ingin ke surga, saya ikut dia, percaya pada dia, dan sungguh-sungguh mengiring dia dengan sungguh-sungguh, dengan pengertian, jangan main-main dosa. Keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan sebagai Filipi 2 ayat 11. Kalau kita sudah terima keselamatan, kita kerjakan selamat itu. Yang pengertian, jangan main-main dosa. Hargai keselamatan, nanti menghargai akan pengorbanan jujur. Amin. Mari sama-sama berikan kepala. Terima kasih buat firman-Mu, menceraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Wan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari siapa takut kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.